Ya, puji nama Tuhan, saya akan kembali memberikan respon ya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh saudari kita ini. Tapi sebelumnya saya ingin saudara melihat video yang satu ini. Berdasarkan dalil, Tuhan itu Maha Pengampun, juga Maha Pembalas. Berdasarkan dalil, Nahum 1 ayat 2, dia pembalas. Ketika Niken katakan dia menimpakan kesalahan kepada Yesus untuk dosa semua atau dosanya Adam, dosa waris, artinya dia tidak pembalas. Pembalas tidak adil. Kenapa? Dia membalaskan kepada orang yang salah. Ya, saudari kita ini atau muslimah ini mengatakan bahwa menurut Nahum pasal 1 ayat yang kedua dikatakan bahwa Allah itu pembalas. Allah itu penuh kasih, tapi dia juga pembalas. Artinya yang membalaskan setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, kalau manusia berdosa maka Tuhan akan membalasnya dengan hukuman. Itu yang dimaksudkannya. Tetapi kemudian muslimah ini mengatakan kalau dalam konsep Kristen dikatakan Allah menimpakan segala hukuman itu kepada Yesus, maka tentu saja di sini Allah bukanlah pembalas yang adil. Dengan kata lain, bahwa kalau orang lain yang berdosa, maka seharusnya mereka yang menanggung dosa. Tapi kenapa Yesus yang harus menanggung dosa tersebut? Bukankah hal ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil? Ya, oke, maka saya akan menjawab ya. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa ketika Yesus mati di kayu salib itu bukan hanya karya daripada Allah Bapa, tapi itu semua adalah karya daripada Allah Tritunggal itu. Matinya Yesus di kayu salib bukan hanya maunya Bapa, tetapi itu juga adalah maunya Anak. Karena apa yang Bapa punya, itu yang Yesus punya. Apa yang Bapa punya kehendak, itu pula kehendak Yesus. Dan apa yang menjadi pikiran daripada Bapa, itu juga yang menjadi pikiran daripada Yesus Kristus. Makanya kami menyebutnya Tritunggal. 3 pribadinya, tetapi satu dan sama dalam hakikatnya, yakni Allah. Jadi sekali lagi kita perlu tahu ya, ketika Yesus mati di kayu salib bukan karena Yesus tidak tahu apa-apa, ya kan? Kemudian tiba-tiba diseret untuk menanggung dosa manusia, tidak. Yesus mati di kayu salib karena dia sendiri yang menyerahkan dirinya, karena dia mengasihi manusia yang berdosa. Yang kedua, yang namanya keadilan Allah itu dinyatakan pada saat hukuman jatuh atas dosa. Entah kepada dia yang berdosa atau kepada dia yang mau menggantikan orang berdosa. Dengan cara demikian, maka keadilan Allah atau pembalasan Allah tergenapi. Jadi ketika Yesus naik di kayu salib untuk menanggung dosa manusia, maka tentu saja keadilan atau pembalasan Allah tergenapi dengan matinya Yesus di kayu salib. Nah, kenapa Yesus mau melakukan ini? Jelas sekali menurut Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Yesus melakukan itu karena kasihnya. Yesus tidak mau manusia mengalami kebinasaan. Sebab Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah kematian. Kematian yang dimaksudkan adalah kematian kekal. Yesus tidak menginginkan setiap orang yang berdosa mengalami kematian yang kekal. Itulah sebabnya dia mati menggantikan kita di atas kayu salib. Dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengasihi manusia dan dia mengasihi manusia dengan cinta yang kekal. Dia mau melanjutkan kasih sayangnya kepada manusia yang telah berdosa dengan cara menebus kita di atas bukit Kalvari. Ya, jadi sekali lagi Allah itu bukan Allah yang tidak adil dalam pembalasannya. Justru dengan matinya Yesus di atas kayu salib menunjukkan keadilan Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi terima kasih ya atas pertanyaannya. Ingat ya, walaupun kita berbeda agama, torang semua basudara. NKRI harga mati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.